Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar teman-teman FM di mana saja Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kita dapat bertemu kembali di program Pojok IKM ya. Tentunya di setiap hari Selasa kedengar kami akan menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut saat ini, dan tentunya di edisi hari ini 21 Februari 2023 ya, kami di hari ini live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang, dan juga live record YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Oke, rekan dengar, tentunya Pojok kami ini adalah kerjasama kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan juga bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut ya, yang tentunya akan menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Tanah Laut yang memang bergelut di bidang apa saja, yang penting di bidang IKM ya rekan dengar di Tanah Laut saat ini. Oke, saat ini saya bersama Bapak Iswandi. Nah, beliau ini adalah owner Amplang Ikan Tenggiri Acil Aah. Nah, coba kita langsung sapa saja ya. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah ya, baik-baik saja. Oke. Nah, jadi rekan dengar, Pak Iswandi ini sudah bergelut di bidang amplang ini, nantinya akan beliau bahas gitu kan, beliau ceritakan selama kurang lebih 1 jam ke depan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin nih Pak, boleh diceritain dulu nih ya, sejarahnya nih, sejarah amplang ikan tenggiri Acil Aah. Nah, dari sejak kapan pian Mbak olah nih nah? Boleh diceritain Pak? Ya, sejarahnya tuh kita nih sering bulik ke Jawa dulu. Oh, beli ke Pulang Jawa. ke Jawa, jadi sering nukar. Iya. Terus eh, coba-coba bikin sendiri. Coba-coba bikin sendiri. Iya. Mulai tahun 2019 ya. 2019 itu coba-coba bawa sendiri, tapi belum berani masarkan. Belum. Begitu dirasa-rasakan tidak kalah sama amplang yang ada yang sudah ada di pasaran. Iya. Nah, begitu terus saya coba. Saya coba, aku pasarkan sedikit-sedikit ke warung-warung. Terus sama tetangga-tetangga itu mau pesan. Iya. Ada juga yang nyarankan tetangga-tetangga itu coba dipasarkan. Aku coba pasarkan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Terus mulai 2021 kalau tidak salah, ulun Masarkan ke ya, menitipkan ya. menitipkan di warung-warung dan melayani pesanan-pesanan. Terus saya membuat izin usaha. Oh, izin usaha. Izin usahanya Oke, PRT-nya ya Pak ya? Iya, mulai 2021. 2020. Ya, Saya kira 2001 tadi. 2020. Iya. Oh, gitu ya. Ya, terus difasilitasi oleh BPPN, Badan Pertanahan. BPN. BPN. Semua izin-izin itu difasilitasi sama BPN. Dan halalnya juga sudah ada dari difasilitasi si BPN juga. Selain itu dibantu oleh pelatihan dari koperasi dan dinas kredit. Disenakerin juga ya. Oke ya, rekan dengar. Jadi Bapak ini, Bapak Iswandi ini rekan dengar, bergelut di bidang amplang ya. Ini jadi dari tahun 2019 ya. Jadi beliau nih membuka, ya bukan membuka sih ya, belajar dulu sebenarnya gitu kan Pak ya, otodidak nih. Otodidak dulu belajar cara membuat amplang ya kan, dari pulang ke Jawa ya kan, belajar di sana, dan setelah itu kembali ke Kalimantan gitu ya Pak ya. Nah, jadi setelah itu beliau dari belajar otodidak tadi ya langsung belajar mengelolanya langsung gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillahnya rasanya tidak
Maksud tidak kalah saing ya Ya. dengan yang lainnya Yang gitu lain. ya. Nah, sama lah gitu kan ya, rasa-rasanya dengan yang lainnya. Oke. Walaupun belajar dengan otodidak rekan dengar, tapi perlu diacungi jempol ya karena memang rasanya yang katanya Bapak tadi itu sudah bisa menyaingi para IKM yang terus bergelut di bidang ini yang terlebih dahulu ya Pak ya, mendahului Bapak Iswandi. Oke, nah mungkin mendapat inspirasi nih Pak, mendapat inspirasi bikin amplang ini dari mana Pak? Yang terpikirnya gitu. Mungkin Ya, ada melihat usaha kawan gitu. Apakah memang di daerah Bapak yang ada di Jawa itu semua sentranya yaitu bikin amplang tadi gitu? tidak, Hmm, maksudku itu di sini kan kalau amplang itu khas dari Kalimantan hmm, sebenarnya. hmm. Kalau saya pulang ke Jawa itu nukar beli di sini untuk oleh-oleh ke Jawa. Oh gitu. Jadi Hmm, ya itu asal-asalnya. hmm, Terus dalam hatiku coba-coba Bang hmm, bikin amplang, hmm, bikin hmm. Iya, ya, harga dengar. Eh, ada masalah betul kait dengan ya. Iya Pak, boleh Pak. Lanjutin Pak. ya itu terus aku coba-coba ide Heeh. sama istri di rumah itu Heeh. nyoba-nyoba aja coba bikin Iya. kayak gitu. Begitu bikin tadinya ya sering gagal juga, Hmm, hmm. sering gagal Iya. berkali-kali Heeh. gagal. Tapi kita selalu coba terus dan Iya. akhirnya bisa jadi Hmm, gitu. hmm, Nah, terus kita coba habis gitu kita pasarkan. hmm. Iya, boleh dimatiin Ya, dulu nih Pak HP-nya Pak. Oke, ya itu ya, tadi ya harga dengar karena Pak Iswandi ini ternyata beliau belajar dulu gitu kan ya, mencoba ya, terus ya, mencoba ya kan, walaupun ya, ada proses gagalnya juga ya Pak ya ya, dalam ya, pembuatan amplang ini tadi gitu ya, kan. ya, Tetapi beliau ini selalu terus mencoba ya. Tadi kan otodidak ya Pak, karena kan ya, ya, otodidak ini kan tidak bisa langsung jadi ya, sepenuhnya gitu kan. Nah, jadi Bapak ini tidak pernah patah semangat ya Pak ya, hmm, selalu mencoba itu tadi dengar. Nah, itu yang mungkin yang bisa kita contoh juga ya dari Bapak Iswandi di pagi hari ini. Kalau kita ingin berusaha ya Pak ya, jangan patah semangat gitu kan dengan hasil yang kita olah. ya, Nah, jadi walaupun olahan kita itu belum sesuai dengan kriteria pasar gitu ya, tetapi kita harus mencoba terus, belajar terus, atau bertanya deh sama dengan yang lain-lainnya gitu ya, Pak, ya. ya. Nah, gitu. Oke, ini saya penasaran nih sama namanya amplang ikan tenggiri Acil Aah. Nah, Acil Aah nih siapa? Bini Pianka siapa kah? Iya, Eh, Acil Aah itu Heeh. bini bini Oh, saya. Bini Nah, Pian. Heeh. aslinya namanya Ahdia. Aah dia. Tapi anu keponakan-keponakan itu Heeh. Mio Acil Eh, Aah. Acil Aah. Ya, Oh, terinspirasi dari situ makanya di dikasih nama Acil Aah Acil tadi, Aah itu. supaya nyaman lah Pak Iya, lah nyaman mencari. ya. Kalau boleh tahu nih Pak, Pian ini dari desa mana sih sebenarnya Pak? Pagatan besar. Pagatan Besar. Ya, Oh iya iya. desa. Nah, jadi Gasan Bebuhan Pian nih rekan dengar ya Ya, semua yang mau ke Pagatan Besar, yang mau mencari oleh-oleh gitu ya ya, Pak terkait dengan amplang ya cari aja amplang ikan tenggiri Acil Aah. Nah, di ya. situ ada palah, pelangnya sudah palah. Itu Ya, di pinggir ada. jalan aja kah Pak? Di mana Pak? Tepatnya lokasi ini. Masuk di lokasinya masuk 100 meter dari jalan raya itu. 100 meter ya. Ya, di Gang Bahagia. Gang Bahagia ya Ya, rekan dengar. sekolahan SD Pakatan Besar Nah, 100 meter dari SD Pakatan Besar. Nah, cari iya situ lah di Gang Bahagia. Nah, kurang lebih 100 meter lah kata Bapak Iswandi tadi ya kan, dalam menuju ke sana tadi rekan Ya, dengar. Nah, jadi kalian takun aja di situ Acil Aah mana gerang rumahnya. Nah, tahu aja ya toh. tahu. Oke, nih Pak, produknya dari Pian nih selain amplang mungkin ada yang diolah dari ikan tenggiri ini Pak. Ya, sebenarnya ada 3 Produk ya? produk, cuman Hmm, saya fokuskan ke amplang amplang ya. ini. Ya, Hmm. ada peyek
sama kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Ya, ikannya bisa ikan lain tenggiri juga kalau kerupuk ikannya. Iya, kerupuk ikan tuh Ya, boleh yang lain-lain ya, iya, Pak ya. bisa yang lain-lain. Kalau yang amplang ini ya Amplang tenggiri ini, ya. ya, sebenarnya ada ikan lain bisa, tapi memang saya fokus ke Ikan ikan tenggiri. tenggiri. Dan selain itu saya menjaga mutu, jadi permintaan orang itu kebanyakan yang Ikan tenggiri itu tadi ya. ya. Rasanya memberi saran tuh rasanya jangan diubah itu. Jadi saya fokus ke situ ke aku pemasarannya. tambahkan ke ikan Kerasanya tenggiri, tadi ya, Pak ya. Iya, kerasa. Yang originalnya Kerasa. gitu Iya, kan. iya. Oke, ya rekan dengar. Jadi Bapak ini mendapatkan saran dari pelanggan gitu ya, supaya tidak mengubah rasa ikan gitu. Rasa ikan sih tetap sama ya Pak ya. Iya. Cuman ikannya Iya, maksudnya tadi kan iya. ya, ikannya yang Ikannya. tidak boleh diubah, tetaplah tenggiri gitu kan yang diinginkan oleh para pelanggan gitu kan. Iya. Padahal banyak ya ikan-ikan di laut ini Pak ya, tangkapan nelayan gitu kan, cuman para pelanggan ini maunya ikan itu gitu kan, Iya, sesuai iya. dengan pasar yang saat ini tersedia Iya, ya. iya. Oke, nah itu ya rekan dengar. Jadi di tempatnya Acil Aah ini ada 3 produk nih rekan dengar, cuman yang menjadi dominan penjualan Bapak Iswandi bersama istri tadi adalah di amplang ini tadi gitu kan. Cuman kalau kalian mau beli kerupuk ya tadi Pak ya, Iya. dan juga apa tadi Pak satunya? Rempeyek. Rempeyek, nah bisa kalian datangin juga ya Pak ya. Iya. Ada juga di sana kan Iya, Pak? iya. Masih tersedia lah gitu kan. Proses aja juga Iya. terus kan bersamaan dengan ampangnya tadi. Iya, oke. Ini proses pembuatannya seperti apa Pak dari Bapak sendiri nih kan ya? Pasti kan mendatangi nelayan dulu nih Pak untuk membeli ikan. Namun dari ikan itu pian membutuhkan berapa kilo gitu ya dalam sekali pembuatan. Boleh diceritain nggak Pak proses pembuatannya seperti apa? Iya. Kalau masalah bahan dari ikan tenggiri, memang saya beli dari nelayan, dari nelayan-nelayan sekitar Pakatan Besar, Tambangan, terus Batakan, Tabunio, itu sekitar daerah situ. Kalau masalah produksi banyaknya, saya sehari ini bisa 20 kilo. 20 kilo. Bisa lebih. Tinggal kadang-kadang kita nunggu pesanan juga. Kalau pesanan banyak bisa lebih dari 20 kilo. Ikannya. Iya. Itu. Oke. Ya, itu tadi ya. Bisa 20 kilo ya Pak ya, bisa lebih. Cuman tergantung ikannya juga ya Pak ya, tergantung ikan dapatan nelayan gitu kan. Karena kan memang ada musim-musim yang memang banyak juga nelayan yang dapat gitu kan. Cuman Bapak ini ngambilnya tadi ada di beberapa titik ya Pak ya. Ada di Tabuniau gitu kan, ada di Batakan lah tadi ya, ada di Takisung dan juga di Pagatan Besar ya. Jadi terbagi-bagi ya Pak ya. Jadi nggak hanya di satu titik aja ngambilnya gitu kan. Kalau karena di tempat satunya kosong ya loh Pak, kita kawan cari yang di lain. Nah itulah mungkin harus ada kerjasama juga dengan para nelayan ya Pak ya, di beberapa desa sebenarnya gitu kan. Oke ya, jadi kedengar kalau 20 kilo ini bisa mendapatkan berapa bungkus produk nih Pak? Kalau dihitung dalam 1 kilonya itu dapatnya 25 bungkus yang 20. harga 5.000 pasaran. 25 bungkus. Iya. Itu yang kemasan berapa gram? 40 gram. 40 gram. Iya. Oh iya. 40 gram ya. Iya. Jadi dalam sehari Bapak bisa menghasilkan 25 bungkus tadi ya. Sehari. Itu bukan, itu 1 kilonya. 1 kilonya. Iya, Oh, jadi maksud saya 20 kilo ini loh Pak. 20 kilo berarti kali 25 ya. 25. Oh iya iya iya. Jadi 1 kilo itu 25 bungkus. Nah, kali aja 20 ini kali 25 ya. Kita dengar segitulah hasilnya gitu kan ya. Oke. Nah, ya terkait dengan berapa besaran anunya tadi, kiloannya tadi 40 ya Pak? 40 gram. 40 gram. Nah, ada yang 80 gram sama 40 gram. Oh, ada 2 varian ya. Ini yang untuk dijual di pasaran. Tapi kalau yang pesanan, orang pesan itu kadang-kadang minta
1/4 kilo di Seperempat kilo. bungkus, Oh, ya, dibungkusnya. ya, Oh. bungkusnya. Oh, tergantung pesanan juga Iya, ya, Pak ya? itu kalau pesanan untuk oleh-oleh, Oleh-oleh. biasanya gitu, pesan langsung. Boleh banyak kan berarti ya? Iya. Kalau banyak itu berarti ada potongan harganya juga nih dari Bapak? Enggak? Iya. Ini kan ini saya sebagai pembeli nih ibaratnya gitu kan, Pak. Iya. Mungkin ada sedikit-sedikit diskonannya Iya. gitu. Kalau kebanyakan kalau gitu kan saya jual itu harga di tempat itu, jadi harga di tempat. lain di pasaran. Oh iya. Kalau dari saya mungkin ada yang ya. 4.000, yang 5.000 itu 4.000 dari saya. Oh iya ya. Jadi sudah gitu. Kalau di pasaran pasti 5.000 ya Pak, Iya. yang ngambil untungnya dari situ Iya. kan. Oke, ya paham. Oke, ya dengar tadi kalau mau beli ya langsung aja ke bapaknya gitu kan, ke bapak atau ke Acil Aah tadi ya Iya. kan. Jadi enak, kalian ada potongan harganya lah. Iya. Harga normalnya segitu ya. Iya. Kalau kalian ngambilnya di tempat yang bapak titipin ya pastinya agak mahal 1.000 lah gitu ya Pak Iya. ya. Nah, oke. Nah itu ya dengar 20 kilo 1 kilonya bapak ini bisa mengolah 25 bungkus tadi ya. Iya. Dan itu bervarian gram-gramannya, beratnya bervarian ya, ada yang 40 gram, ada yang 80 gram, dan juga ada yang seperempat kilo ya Pak. Iya segitu ya dengar. Jadi kalian sisa pilih mau yang sekilo ya monggo ya kan Mbak ya, yang mau yang 40 kilogram beberapa bungkus ya silakan aja ya. Yang penting ada komunikasinya dengan Bapak Iswandi ya gitu Pak ya. Ya karena kan kita harus perlu ada komunikasi ya kan Mbak dalam penjualan ini. Oke. Nih tadi kan terkait dengan ikan yang diolah. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan apa nih Pak sebenarnya dalam membuat amplang? Ikan, tepung, sama bumbu-bumbunya. Bumbu rahasia tentunya ya. Tepung kanji. Tepung kanji ya. Ini kalau boleh tahu Pak, perbandingannya dari bahan-bahan ini bersama dengan ikannya itu 1:2 kah 1:1? 1:1. 1:1 ya. Jadi terasa ikannya gitu kan Pak ya. Produksi saya 1:1. 1:1 ya. Nah, jadi bahannya satu, ikannya satu ya. Jadi terasa. Karena kan ada juga nih yang bikin 1:1 gitu Pak ya. Ada yang juga 1:2. Keduanya ini diolah ya gitu kan. Cuman ya kebanyakan di tempat Bapak 1:1 ya. Nah, jadi terasa ikan tenggirinya tadi. Iya, itu ya rekan-rekan. Jadi kalau mau yang merasakan ikannya yang lebih lezat lagi gitu kan, yang merasakan inginnya original banget gitu kan, langsung kasih saja ke Bapak Iswandi. Oke, ini proses pembuatannya nih Pak, dibantu dengan siapa nih Pak? Mungkin Bapak nih kan mengolah ikannya ini dari pagi sampai dengan sore lah gitu kan, ini dibantu dengan ini gitu, keluarga gitu. Kami ada keluarga yang bantu-bantu. Ya ada yang membantu itu 5 karyawan lah. 5 karyawan ya. 5 karyawan yang mantap bagian giling. Bagian giling ya. Bagian giling. Gilingnya ini bukan pakai mesin ya, manual masih ya Pak? Manual. Kita pakai manual untuk memperdayakan tetangga mungkin. Iya, jadi berkah gitu ya Pak ya. Usaha kalau kita memperjakan orang-orang terdekat gitu kan ya, baik itu bukan keluarga tetapi tetangga pun bisa gitu kan, membantu kita gitu ya dalam sebuah usaha ini rekan dengar ya. Jadi kalau mulainya itu dari jam berapa Pak? Dari jam 8 mulai mungkin? Jam 8. Kadang jam 8 sampai jam 4. Jam 4 sore. Pesanan banyak tidak lebih jam 4 juga. Lebih jam 4 sore ya Pak ya, sampai malam bisa ya? Iya sampai. Oke. Paling banyak nih Pak, masyarakat itu pesan berapa kilo gitu? Kalau untuk masyarakat aja palingnya 2 kilo 3 kilo pesanan. 2 kilo sampai 3 kilo ya? Tetangga itu. Kalau yang mau dibikin oleh-oleh mungkin? Ya kalau bikin oleh-oleh itu paling 5 kilo. 5 kilo. Kalau yang untuk dijual itu yang agen-agen itu yang bisa banyak. Bisa banyak ya. Dia mesan kadang-kadang 500 bungkus, 1.000 bungkus. Terutama ulun ini pasaran yang paling banyak kuat gitu ya. Itu di Batakan. Batakan ya. Batakan. Oh iya pantas di situ kan daerah pantai gitu kan di sana. Itu seminggu itu hampir 2.000 lebih. Pemesanan. Bungkusnya yang terjual di sana gitu ya Pak ya. Pokoknya seputaran
Pantai Batakan, terus Tanjung Dewa, itu permintaan yang paling banyak ya. Jadi dalam seminggu itu 2000-an lah gitu ya. Iya, dalam seminggu. Iya, itu iya. yang khusus daerah situ aja. Khusus daerah situ saja. Ya, belum aku yang 2 minggu sekali yang untuk di warung-warung. Itu lain juga. Di warung-warung itu Pian menitipkan berapa, Pak? Adalah 20-an ada. Satu warung itu 10 sampai 30. 30 ada ya? Yang 10 yang kecil-kecil Mas yang 40 kilogram tadi ya? Iya. Gram aja maksudnya, kilogram lagi. 40 gram ya. Nah, itu di daerah Tanah Laut tersebar ya, Pak ya? Tersebar di mulai dari kaki sungai. Tabunio, keliling sampai Kurau, Kutar, Pulau Sari, Gunung Kayangan sampai Plehari sini. Oh, Plehari ya. Jadi terputar. Iya, jadi terputar aja rekan dengar dari Pagatan ya, Pak ya. Pagatan ke Tabunio ke Kurau ya kan. Kurau ini ke Pulau Sari ya tadi ya. Nah, Pulau Sari ke Gunung Kayangan. Ini Gunung Kayangan mungkin di rest area ya, Pak ya. Rest area Gunung Kayangan situ kan ada juga tuh sentra-sentra masyarakat yang berjualan di sana rekan dengar, dan dari Gunung Kayangan tadi ke Plehari. Nah, ke Plehari ini nanti ke Batakan lagi bawahnya gitu kan ya. Ke Batakan ini ke Tanjung Dewa lagi gitu kan. Nah, itu ya rekening. Jadi terpusat di situ-situ lah pokoknya. Masih yang ke warung-warung ya. Nah, jadi ada di situ ya. Kalau di Tanah Laut nih Pak, di kawasan Kota Plehari nih Pak, mungkin Bapak ada menitipkan di daerah mana-mana aja nih Pak? Apakah mungkin di Dekrana sudah ada gitu kan, di sentra promosi yang memang diadakan oleh pemerintah itu ada Pak? Ya, kalau di Deskra memang sudah ada. Sudah ya. Kalau yang di warung-warung di ini belum sampai ke layanan, maksudnya tenaganya belum belum mumpuni lagi, belum banyak ya Pak ya. Yang 5 tadi aja kewalahan ya Pak lah. Jakannya 10 ya loh Pak. Membantu nih insya Allah tercukupi ya Pak ya, karena memang itu tadi gitu kan, tenaganya yang memang masih sedikit ya Pak ya, dari Bapak Iswadi bersama Acil Aah gitu kan. Dan juga yang pesan ini banyak banget dari harga dengar di Batakan aja tadi 2000-an ya kan Pak ya. Kalau apalagi yang tersebar di warung-warung gitu kan banyak lagi. Nah, makanya sampai di Kota Plehari yang masih belum bisa menghasilkan banyak lah untuk mereka dititipkan gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak. Kalau di Plehari ini masih di Dekraja yang Dekraja. Jadi di sana ya. Kalau warga masyarakat Tanah Laut kan Plehari nih, yang ada di Plehari lah mungkin kada hendak datang jauh-jauh ke Wadapian gitu. Nah, nukarnya di Dekraja gitu kan ya. Ya, mudah-mudahan nanti banyak lagi nih Pak di Plehari, dan juga bisa masuk ke retail ya, sama kayak kawan-kawan yang lain gitu ya. Amin. Oke, tadi yang 40 kg ini dijual dengan harga berapaan Pak? Dari saya 4.000. 4.000 rupiah ya? Iya, di pasaran 5.000. Murah nih. 4.000 ya, 8.000 8.000. 8.000 ya. Oh iya. Berbeda 4.000 ya rekan dengar. Kalau yang setengah kilo tadi berapa Pak? 25. 25. Yang setengah kilo 50. 50 ya. Seperempat 25. Oke. Nah, segitu ya rekan dengar. Nah, harganya murah ya hari ini. 40 gram itu 4.000, yang 80 gram 8.000 ya. Beda 4.000 lah dari yang gram-graman ini. Kalau yang kiloan ya harganya ada yang setengah kilo itu 50.000, yang seperempat kilo tadi 25.000 ya Pak ya. Tergantung kalian mau pesannya seperti apa gitu kan ya. Oke, nah dalam sehari ini bisa menghabiskan berapa banyak Pak dalam segi penjualan ke pelanggan-pelanggan nih Pak? Sehari penjualan nih. Yang sehari penjualan ya bisa menghabiskan sehari 500 sampai 700 bungkus, sampai 700 bungkus ya. Oke, waduh banyak juga ya Pak dalam sehari ya. Berarti setiap hari itu selalu produksi nih? Iya, produksi. Gimana nih cara mengatasi kalau ikan tenggiri ini memang nelayan nggak bisa melaut gitu Pak? Apakah memang ada ketersediaan dari Bapak nih di kulkas nih menyetok gitu? Iya, saya sendiri ada pressure untuk nyetoknya untuk jangka 1 bulan. Itu pun kadang-kadang kehabisan. Ya? Baru-baru ini aja saya dari nelayan nggak ada, waktu ribut ini saya bahkan zaman-zaman sekarang dari pabrik.
Oh, dari pabrik ada juga? Iya. Harganya tapi agak mahal. Ya mahal sedikit lah ya, Pak tapi ya. untuk memenuhi pelanggan Pasar, ya. pasaran, jadi terpaksa harus diambil daripada nggak ada ya, Pak ya. Ngambil dari dari pabrik tadi. Iya. Kalau dari pabrik, Pak, ini kan berdampak juga dengan harga-harga yang Bapak tetapkan selama ini gitu kan. Kalau kita ngambil dari nelayan kan pastinya harga 4.000, 8.000-an tadi. Nah, apakah dari pabrik ini bisa berdampak juga dengan harga yang Bapak tetapkan ini, Pak? Sebetulnya enggak berdampak, Pak, tapi selama aku hitung masih masuk dalam penghasilan ya, ada untungnya. Terus untuk memenuhi permintaan pasar, jadi ya aku ambil aja ya. Tapi masalah harga aku enggak naikkan, tetap harga normal selama masih ada pemasukannya dan gitu masuk aja. Di hasil ya, karena, masuk di akal lah gitu ya. Karena aku tidak selalu ngambil ke pabrik untuk mencukupi aja. Jarang-jarang juga ya Pak yang ngambil di pabrik ya. Kalau ibaratnya kan hari ini anak habis ya paling ngambil di sana gitu kan, atau nelayan yang lagi ribut sekarang nih rekan-rekan. Karena kan memang cuaca nggak bisa ditebak gitu ya Pak ya. Dan juga para nelayan ini kan wanikadanya aja lagi ke laut gitu, nah gitu kan mencari ikan gitu kan, ada musim barat dan musim timur lah jarnya gitu kan. Karena ya itu tadi kita harus mencari cara gitu kan supaya kita ini bisa produksi setiap hari, apalagi pelayanan dari Bapak Iswandi ini kan sehari aja 500 sampai 700 bungkus ya, lumayan nih Pak duitnya gitu kan dalam pemasukan sehari-hari untuk menopang perekonomian yang ada di desa gitu kan, atau di tempat Bapak gitu ya, dalam mengangkat nama desa tadi. Oke, nah mungkin kita ke kendala nih Pak. Kendala piannya apa sih selama berusaha? Apakah memang dari segi bahan tadi? Apakah dari segi penjualan atau promosi nih Pak? Sebenarnya kalau kendala kami ya enggak terlalu banyak lah kendalanya. Alhamdulillah lancar-lancar. Jaya ya. Iya. Bahan sebetulnya tersedia aja. Cuman memang tempat penyimpanannya aku masih kecil. Ya, masih kecil. Ya, jadi cukup untuk sebulan gitu aja. Iya. Ya. Kali cukup sampai 2 bulan lah Pak lah. Kalau kendala lain apa ya? Kalau selama ini nggak ada ya? Alhamdulillah enggak. Itu aja ya Pak ya? Enggak ada Bang. Paling freezernya tadi yang membutuhkan lebih banyak ya rekan-rekan, karena kan memang cukup waktu sebulan, padahal yang lain banyak nih menghasilkan ikan tadi ya Pak ya. Oke, nih Pak, saya pernah dengar gitu ya Pak, ikan tenggiri itu kan memang ya dari laut gitu, segar gitu ya Pak ya. Itu kan dia bisa langsung dipakai diolah menjadi amplang tadi Pak. Itu apakah memang benar Pak seperti itu Pak? Benar. Kalau ikan yang segar itu tidak bisa langsung diolah karena rasanya, kualitasnya itu kurang bagus malahan. Oh gitu ya. Jadi agak diwayukan. Ya, biar agak wayu. Keras amplangnya, anunya keras. Bahannya yang jadinya itu jadi keras gitu ya Pak. Gitu. Pantasan disimpan dulu gitu ya Pak, ke freezer. Disimpan dulu di freezer. Saya kira nih Pak ya, selama ini kan ambil di nelayan gitu kan, itu segar tuh ibaratnya gitu kan Pak, ikannya nih. Nah langsung diolah gitu kan, ternyata tidak ya Pak, disimpan dulu. Nah disimpan dulu, nanti yang sudah beberapa hari baru yang diambil yang sudah beberapa hari ini untuk diolah gitu ya Pak ya. Yang paling tidak sehari dia harus di freezer kan tadi ya. Iya. Dilayukan tadi. Itu direndam pakai air es saja, jangan jadi biar agak jangan sampai bau. Kalau bau tidak bisa lagi. Jadi juga. Iya. Tidak bisa jadi juga. Berdampak ke produknya nanti ya Pak ya. Jangan sampai bau. Itu makanya direndam pakai air es yang bagus itu. Direndam dulu paling tidak sehari. Sehari ya. Kalau yang masih segar itu. Oh gitu ya dengar. Kalau bubuhan sidin-sidin ini di tanah laut nih Pak ya, yang ingin bergelut di bidang amplang gitu ya Pak ya. Jadi ini kan kita harus berikan informasi seperti ini gitu Pak ya. Ini kan penting nih bagi mereka
yang ingin belajar, yang ingin mengolah amplang tadi ya kan, supaya mengetahui ikan-ikan itu enaknya seperti ini loh diolahnya gitu kan, seperti ini loh cara anunya. Nah itu tadi rekan dengar, jadi jangan langsung kita bikin ya, kita layukan dulu ikannya sehari lah dengan air es. Nah itu supaya enak nantinya teksturnya diolah gitu ya Pak ya. Nah itu caranya. Oke, terkait dengan bahan Pak. Jadi kan tadi selama berusaha kan freezer. Ya. Nah terkait dengan bahan, apakah nih bahan-bahan yang menjadi kayak penyedap rasa apa segalanya gitu loh Pak? Ya kalau bahan itu kalau tenggiri yaitu tadi. Kita kan tenggiri sudah nih. Sudah. Tepung. Kadang-kadang itu memang tepung itu ada yang mutunya kurang bagus juga. Itu bisa merusak juga. Merusak juga ke bahan. Iya, itu. Terus kalau bumbu-bumbu yang masalahnya bumbu-bumbunya itu enggak sulit juga. Enggak sulit ya? Enak aja dicari ya. Bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbu hitungannya bumbu dapur itu jadi ada aja ya tersedia. Kalau di daerah Kalsel ini tersedia. Alhamdulillah ada aja. Tapi yang tadi kata Bapak di tepungnya ya Pak ya, yang memang agak diteliti ya sebenarnya kalau kita mengolah amplang ini kan. Oke, kalau mengolah amplang ini kan Pak, kita ingin amplang ini sehat untuk dimakan tentunya ya, dan kita pastinya melihat dulu nih amplang ini prosesnya dari tahun berapa sih gitu kan. Nah dari tempat Bapak nih kesediaan amplang ini bisa bertahan berapa lama gitu Pak? Kalau amplang ini ketahanannya untuk produksi saya itu bisa 2 bulan. Kita yang pasti itu 1 bulan yang sudah uji ya. 1 bulan. 1 bulan. Iya, ketahanannya. Ketahanannya. Oh, tapi kan sampai 1 bulan sih ini payu aja Bang lah. Habis aja Pak. Ya paling kada sebulan lah Pak ya di tempat Acil Aah nih ya lah, ketahanan pangannya tadi ya Pak ya. Kalau di pasar-pasaran nih. Nah, jadi kalau kalian beli ya rekeningan insya Allah sebulan itu tahan aja ya kan. Kalau kalian nukar di mana kah, di Batakan kan tadi ya Pak lah, atau di warung-warung melihat ada produknya Cilaah, insya Allah tahan sebulan. 2 bulan pun bisa aja Pak lah sebenarnya. Oke, jadi tanpa bahan pengawet Pak lah sebenarnya Pak lah. Tanpa bahan pengawet. Nah, jadi aman aja rekeningan lah. Nah, itu Bang intinya. Kalau sebulan itu pasti ada bahan pengawetnya gitu kan. Oke, ini apa yang membedakan amplang dari Pian nih Pak bersama dengan kawan-kawan yang lain nih, ibaratnya di Kota Baru dan juga di daerah-daerah lain pesisir ini kan banyak juga nih Pak yang mengolah amplang. Apakah memang ada ciri khas juga nih dari Bapak sendiri nih Pak? Kalau dari masyarakat yang merasakan itu amplang dari ACLAA ini dari rasa. Kalau rasa memang beda daripada yang gurih lain ya. Ya mungkin gurih itu jadi banyak yang tertarik juga. Ya itu yang dirasa itu. Dirasa ya, yang memang dirasa. 1:1 tadi kira-kira terasa lah ikannya gitu kan, daripada yang memang banyak juga yang 1:2 gitu ya Pak ya. Oke, itu ya dari rasa ya memang bisa bersaing lah dengan yang lain-lainnya gitu ya Pak ya. Yang ada di tanah laut dan juga di luar tanah laut ya. Memang kan di Banua ini kan yang terkenal memang dari tanah laut dan juga dari Kota Baru di sana gitu kan ya Pak ya. Tapi kita bisa bersaing lah dari tanah laut ini untuk menjual amplang ini. Apalagi kan 500 sampai 700 bungkus deh dalam sehari rekan-rekan bisa terjual gitu kan. Insya Allah ya bisa aja gitu bersaing ya Pak ya. Oke, ini kita boleh berbicara omset nggak Pak sebenarnya Pak? Omset kotor lah mungkin Pak dalam sebulan gitu Pak. Boleh aja. Iya, silakan Pak. Kalau omset alhamdulillah kita sebulan bersihnya nih. Sudah bersihnya itu ya 10 jutaan lah sebulan. 10 juta. Alhamdulillah lah Pak lah. Itu 10 juta bersih ya. Kotornya nih berapa Pak? Adalah 20-an lah Pak. Ya kotornya hampir
lawan kali modal. lipat jadi ya itu. Lawan modalnya Iya, tadi kan bisa nukar iwak ya kan. 25-an lah ya, Pak. 30 itu. 30-an juta. Iya. Oh, ya kan tadi ada karyawan yang Iya, memang perlu iya, diberi iya, itu. upah gitu kan ya. Dan juga cara melikannya tadi kan pasti ada. Ya paling kada 10 juta lah dalam sebulan apalah. Iya. Sebulan 10 juta rekeningan. Wow. Bagi bebuhan pian nih nang mungkin bercari gawian ya kan atau nang hendak apa-apa punya ada usaha nang pian sudah bisa geluti nang sudah pian bisa gitu ya lah, dan juga pian hendak berusaha hendak belajar juga insya Allah ada aja jalannya ya Pak lah. Sama kayak Bapak ini ya kan bersama Acil Aah tadi ya rekan dengar, beliau pun juga belajar ya Pak ya, belajar dan juga otodidak apalagi gitu kan, nggak ada kursus sama sekali gitu kan. Mungkin juga Bapak ini tanya juga dengan kawan-kawan yang ada di daerah pesisir gimana sih cara mengolah amplang yang bagus dan benar gitu kan, yang supaya rasanya ini bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah kita dan juga di daerah lain gitu kan. Nah itu pastinya ada kecocokan dari rasa tadi ya Pak ya. Nah jadi kadang mungkin juga Bapaknya nih menyerah di begitu saja gitu kan. Pasti ada mencoba yang ini, mencoba rahasia ini, mencoba tips yang ini gitu kan. Pasti ada ya eksperimen-eksperimennya gitu ya Pak ya. Jadi bagi bebuhan pian ya tentunya kalau ingin ada usaha jangan menyerah dulu lah gitu kan. Coba dulu. Nah kalau kalian sama kayak Bapak ini kan insya Allah 10 juta sebulan. Nah paling kada ada apa ya lah, ada usaha dan ada penghasilannya Pak ya. Nah itu ya kalau kita geluti dengan bujur-bujur insya Allah ada hasil. Nah lumayan nih 10 juta, wah lumayan benar nih Pak. Alhamdulillah ya karena oke ya mudah-mudahan selalu bisa ya Pak ya memenuhi para pelanggan gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak di luaran tanah laut nih sudah dipasarkan di mana aja pian Pak? Mungkin ada yang pesan lewat online gitu. Kalau lewat online itu sudah Boleh Pak diperdekat Pak sama ya. Dipasarkan di online tuh sampai Sumatera pernah minta Sumatera, kiriman kirim Jawa ya. Minta kirim ke sana maksudnya ya. Iya ke Jawa. Terus Sulawesi pernah juga. Sulawesi, oke Bondaeng nih ya. Ya terus seputaran Kalsel juga. Kalsel ada juga ya. Daerah Kandangan, Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin. Ya banyak ya tersebar ya. Di Kalsel ini banyak tersebarnya nih rekan-rekan ya. Tapi kalau di luar Kalimantan ada di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Ya. Nih kalau boleh pesan nih Pak, di mana tempatnya? Pesannya melalui WA kah, sosial medianya kah atau apa? Sementara ini pesannya lewat WA aja sama telepon. Nomor WA-nya berapa Pak? 0853 30 33 9679. 9679. Oke, ya. Ini telepon sama nomornya ya. Oke, jadi bagi kalian nih rekan-dengar yang mau bawain keluarga kalian oleh-oleh gitu kan, atau mau pesan amplang ini, walaupun kalian di Sumatera atau di Jawa, di Sulawesi gitu kan, di Banjarbaru, di Kandangan ya, silakan aja telepon Bapak ya di 0853 ya 3033 9679 ya Pak ya. Nah sekali lagi ya rekan dengar 0853 3033 9679. Iya, minimal ordernya berapa Pak? Minimal order kalau di tempat pian berapa? Apakah mungkin per kilo gitu? Ya paling tidak sekilo lah. Sekilo ya. Gitu ya. Ini minimal ya rekan dengar. Sekilo. Nah minimalnya itu sekilo kalian ordernya ya. Jangan berapa bungkus saja ya Pak. Kasihan juga sih Den menjual ke Sumatera, Jawa. Nah ke BJB menyebar Banjarbaru aja kan apa-apa ya lah Pak, nambah bungkus-bungkus ini ya lah. Tapi ke luar Jawa ini ya paling kada sekilo lah gitu kan minimalnya. Maksimalnya terserah buhan pian aja lagi. Kalau ongkirnya gimana nih Pak? Apakah pian yang menanggung atau
Kalau yang menanggung para pembeli ya pastinya. Para pembeli yang yang nanggungnya ya. Yang dikirimnya lewat ya itulah ya. Oke. Nah itu ya rekan dengar, silakan ya dicatat nomor Bapak tadi di 0853 30 33 9679 ya. Kalian bisa order di sana, nantinya Bapak siapin ya. Paling lama berapa nih menunggu untuk diolahkan? Kita kan karena kan Bapak juga banyak nih pesanan-pesanan. Iya. Kalau olahkan kita siap 1 hari itu. 1 hari siap ya? Iya, siap 1 hari itu siap ya untuk diantar. Iya. Oke ya, jadi kalau itu kan nggak menunggu lama gitu kan Pak ya, para pelanggan ini ya, apalagi di luar daerah gitu kan. Oke, nah ini kita ke peran Disnakerin nih Pak dalam usaha pian Pak, karena kan kami ini di Radio Tuntung Pandang nih saat ini kan kami kerjasama nih dengan Disnakerin ya kan, ada Bapak ini juga. Nah mungkin apakah ada pelatihan-pelatihan yang pian hadapi dan juga pian dapatkan selama ini gitu kan, apakah ada bantuan-bantuan usaha gitu Pak dari Disnakerin? Silakan Pak. Kalau pelatihan itu memang ada dari Disnakerin sama Dinas Koperasi ya. Oh, Diskopdak ya. Diskopdak itu ada. Memang dulu yang selalu mengadakan kan 2 instansi itu yang selalu mengadakan pelatihan. Iya itu Pak membidangi para IKM dan UMKM. Iya, yang membidangi itu. Kalau di Disnakerin kan IKM-nya gitu ya. IKM-nya. Oke. Jadi di event-event pian ikut selalu ya Pak ya? Iya, alhamdulillah ikut. Ikut ya. Kalau ada pameran gitu kan. Ada pameran itu yang mengikutkan biasanya si Ibu siapa? Ibu Maya kah? Iya, Ibu Maya. Atau Ibu Putri sama aja tuh. Ibu Maya yang Ibu Maya ya berarti ya. Iya. Oke, itu ya rekan-rekan diikutkan selalu di beberapa event ya Pak ya? Baik di tanah laut gitu ya Pak, maupun juga di luar Banjarmasin. Walaupun Bapaknya nggak ikut ya, tapi produknya terpajang di sana. Gitu kan Pak? Biasanya selama ini yang saya hadapi seperti itu dalam menghadapi kayak Disnakerin gitu kan. Yang saya lihat gitu kan, baik itu di Manunggal lah gitu kan, di pameran lah, Disnakerin ini selalu memajang ya IKM yang ada di tanah laut, produknya maksudnya ya. Oke, ini mungkin pelatihan yang diikuti Pak, apakah ada mungkin ya dari segi pengemasan gitu, penjualan? Ya, pengemasan tuh yang dari Dinas Koperasi kemarin, pengemasan, penjualan, terus sama yang di Banjar itu penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum. Iya. Untuk IKM. Iya. Oke, tadi kan Bapak sudah punya sertifikasi PIRT lah gitu ibaratnya. PRT sudah ada kan Pak? Sudah. Halal sudah ada juga. Alhamdulillah lengkap. Nah, mungkin yang hukum ini ya haki tadi ya Pak ya? Iya. Hak kekayaan intelektual itu. Yang hakinya justru Pak, saya belum daftar, belum sempat. Iya, segera didaftarkan ya Pak ya. Harusnya memang gitu. Iya, karena ini kan berdampak juga nantinya gitu. Kalau kita adakah hasil yang lain gitu benar. Supaya kan diambil lah gitu ya. Anggaran kita nih karena kan kita sudah berjuang mati-matian nih gitu kan untuk memperjuangkan hasil AA nih supaya dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga di luaran sana gitu kan. Ya mudah-mudahan nih dalam waktu dekat ya Pak ya. Iya. Oke, dan juga ini buat kalian semua nih rekan dengar, jangan lupa untuk gelianan ya. Nah, gelianan ini lain yang tupang. Geli-geli itu lain. Nah, ini gelianan ini adalah gerakan membeli ampun kawan. Nah, kalau ada kekawanan di jadi tempat Bapak ini kan di daerah Pagatan Besar. Nah, kalau di daerah Pagatan Besar itu ada sebuah usaha gitu kan ya Pak ya, atau kekawanan yang hanya berolah usaha atau yang lainnya gitu kan, silakan ditukari ya Pak ya, sebagai penyemangat bubuhan sidin. Kalau kan seperti itu juga. Sama Pak, ulun menghimbau kepada IKM juga yang datang ke sini selalu pasti seperti itu, supaya pian gini tukarinya langsung si IKM yang datang ke sini gitu maksudnya. Supaya kita ini lebih menyemangati kawan gitu kan, mensupport kawan juga. Karena kan kita ini saudara nih setanah laut ini sebenarnya gitu kan. Dan juga Hutala Imung olahan tanah laut. Nah, jangan lupa Imung olahan kita juga ya, rekan dengar. Olahan dangsanak kita juga yang di tanah laut ini memang bagus-bagus banget ya, enak-enak banget gitu ya Pak ya, dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain tentunya ya. Dan juga tentunya
kalau kita beli ya di tanah laut pasti putaran duitnya itu di tanah laut juga. Iya, Nah, kadang kemana-mana ya Pak. Iya, Nah, betul. kalau mungkin yang di daerah lain aja yang anunya ya kan yang menukari di daerah lain juga perputarannya. Oke, nih selanjutnya Pian ingin berinovasi apa nih Pak nih terakhir? Ya kalau inovasi apa? Banyak ya? Banyak ya Pak ya? ya, kita cuma ya ini sementara kita fokuskan itu aja produksi ya, mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi gitu. Kembang lagi ya? Iya. Oke, ya mudah-mudahan berkembang lagi ya Pak ya dalam waktu dekat ini gitu ya. Apapun itu inovasinya yang ingin Bapak inginkan ya mudah-mudahan bisa tercapai lah di tahun ini gitu kan Pak ya. Karena kan kita ingin itu semua dimulai gitu ya. Oke, ini dari 2019 gitu sampai tahun 2023 pastinya melewati perjuangan-perjuangan dan juga halangan-halangan yang memang sangat apa ya? Sangat-sangat besar lah Pak ya dalam berusaha amplang ini kan Pak ya, apalagi di tanah laut sendiri juga banyak gitu kan, di luar daerah sana juga banyak ya kan, di daerah tetangga pun kita harus bersaing juga gitu kan bersama mereka. Tetapi kita tidak apa-apa sambil jalan ya insya Allah laku aja gitu ya Pak ya. Insya Allah gitu kan ya Pak ya. Oke, ini harapan kedepannya apa Pak untuk produk Pian ini Pak? Selain itu kan tadi inovasi nih, harapannya apa lebih maju, lebih dikenal lagi, ingin seperti ini, lebih memajukan, lebih mendapatkan karyawan lebih banyak lagi gitu. Ya harapan saya ke depannya itu terutama ya itu bisa lebih berkembang, terus lebih banyak yang kenal, dan semoga bisa kami bisa menambah karyawan lagi ya produksi lebih banyak lagi lebih banyak ya. lagi Iya kan seharinya 500 sampai 700 bungkus sampai 2000-an lah sekarang ya. Insya Allah ya dalam waktu dekat ya. Oke ya. Kalau segi kemasan nih Pak, apakah mungkin terkendala? Nggak ada? Kalau kemasan saya ya nggak ada Bang. Nggak ada. Ya, Insya Allah ada aja di tanah laut. Saya perbarui lagi. Perbarui lagi. Lebih bagus lagi. Bagus lagi ya brandnya ya. Supaya lebih menarik gitu. Iya. Nih sayangnya Bapak nih nggak bawa nih produknya nih rekan-rekan. Padahal saya mau lihat tadi ya. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti yang akan datang lah gitu ya Pak ya. Ataupun biar ada produk-produk yang terbaru gitu kan Pak ya. Silakan dibawa ke sini ya. Kalau untuk keripik, kerupuk. Nah, kerupuk dan apa tadi itu? Peyek. Nah, itu apakah mungkin sama nih Pak seperti ini prosesnya juga mungkin? Kalau ada juga nggak Pian nitipin ke toko-toko lain maksudnya gitu? Kalau peyek ini melayani pesanan aja. Khusus pesanan aja. Masalahnya tenaganya belum ada ya. Ini masalah kalau peyek ini produksi harus satu orang juga, nggak bisa ditangani orang lain, jadi khusus pesanan paling tetangga. Kalau kerupuk ya bisa lah kita melayani yang lain daerah kalau umpama ada pesanan. Cuman yang paling fokus ya yang ke amplang tadi. Iya, karena kan gini Pak, kita kan mau bulan puasa nih. Ya pasti kan banyak masyarakat yang ingin mengkoleksi cemilan-cemilan untuk dimakan di malam hari gitu kan. Dan juga ada nantinya hari raya gitu ya. Pasti kan mereka membutuhkan sebuah kerupuk lah di rumah gitu kan sebagai pelengkap hidangan ya yang lainnya gitu kan saat tamu-tamu bertamu, keluarga bertamu gitu kan. Rempeyek ini apalagi gitu kan menjadi sebuah andalan makanan yang ditunggu-tunggu biasanya. Nah, kalau mungkin ya kan Pian bisa memenuhi pasar masyarakat yang nantinya akan mendatangi Pian gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya Pak ya nantinya ada juga nih karena ini berpotensi juga di bulan-bulan yang akan datang ini gitu kan. Mudah-mudahan ada di daerah terdekat Pian gitu ya membeli ke tempat Pian. Nah, itu ya. Oke, mungkin nih Pak terakhir kita ya. Silakan Pian promosikan amplang ini. Nomor HP-nya berapa, di desanya desa apa gitu kan, mau beli di mana gitu kan, titik tempat yang Pian
titipkan di mana-mana aja. Jadi mereka tahu gitu. Ya, para penggemar Amplang Acil AA. Iya. Dimanapun berada. Kalau mau beli, ada di seputaran Tabunio, Kurau, Pulau Sari, Gunung Kayangan tadi. Gunung Kayangan, daerah Batakan, daerah Penyipatan, Kandangan Lama, itu seputaran situ. Kalau mau beli ada di warung-warung. Warung-warung ya. Ya. Tersebar aja di situ ya, Pak. Kalau mau pesan lewat WA sama telepon. Nomornya 0853 30 33 9679. Oke. Amplang Acil AA. Acil AA ya. Minimal ordernya? Minimal order 1 kilo. Sekilo ya. Sekilo ya. Oke, itu ya harga dengar. Di dekat Lasda juga ada ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin dari daerah pantai ya, mau beli oleh-oleh silahkan, di sana ada amplangnya Acil AA. Oke, ya itu ya harga dengar pembahasan kami yang berkaitan dengan amplang ikan tenggiri Acil AA ya, yang tentunya harganya bervarian tadi ya. Untuk yang 40 gram harganya Rp4.000, yang 80 gram Rp8.000, seperempat Rp25.000, 1,5 kilo Rp50.000. Nah, jadi setelah kalian mau yang mana gitu kan, bisa kalian pesan ya ke tempat Bapak ini sekilo lah paling minimal ordernya, atau sampai ke 700 bungkus sanggup ya Pak dalam sehari ya, dalam membuat ini tadi dan memenuhi pasar kalian di sana ya akhirnya. Baik itu kalian di Sumatera kah, di Jawa, Sulawesi kah, BJB, Kandangan ya, pokoknya insya Allah dipenuhi aja ya oleh Bapak Iswandi bersama Acil AA. Siap aja berarti sini ya lah, punya ada iwaknya pasti diolah aja ya Pak ya. Oke, yaitu ya rekan dengar, mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan di pagi hari ini bisa menjadi sebuah informasi buat kalian semua dalam membangun usaha gitu ya Pak ya, dalam membuat ikan tenggiri ini menjadi amplang, karena tidak semudah itu, ternyata perlu proses yang perlu kita perlukan gitu ya Pak ya, karena ternyata tidak langsung diolah tadi kan, ikannya harus di freezer dulu nah jadi dari freezer itu pun nantinya ke tepung apa segalanya itu tidak main-main juga ya prosesnya Pak ya. Harus melewati proses-proses yang ada dan sesuai prosedur yang ada gitu kan ya. Oke, terima kasih ya Pak sudah datang ke sini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu Pak ya. Ingat-ingat sama saya nih Pak. Kalau saya ke Bagatan Besar ketemu Bapak kah, ya lah saya nanti menyapa, pian menyapa juga ya. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sini dengan produk yang baru. Wah, apakah nanti ya, kalau inovasinya kita akan tunggu bersama Acil AA ini. Oke, ya itu saja rekan dengar di pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di Selasa yang akan datang ya kan. Dan mudah-mudahan nantinya ada beberapa kawan-kawan lagi yang akan hadir di sini ya setiap hari Selasa. Jadi nantikan terus IKM-IKM yang ada di tanah laut untuk hadir di Radio Tuntun Pandang FM, karena ini adalah kerjasama kami bersama Disnakerin ya gitu ya, Disnakerin Kabupaten Tanah Laut. Oke, saya yang bertugas Muhammad Peri dan Bapak Iswandi. Mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.